bapak saya itu pemabuk, sangat, dan suka pukul, KDRT ya, suka pukul mama. Masih sangat terbayang di ingatan kami, masih jelas bagaimana papa suka pukul mama, dan semua peralatan dapur di rumah itu melayang kemana-mana kalau papa saya sudah mabuk. Jadi gambaran seorang ayah itu rusak di mata saya, ayah jasmani ya, sehingga sangat sulit untuk menerima Bapa di surga pada waktu kami pertobatan, sulit, karena gambaran ayah di dunia yang kami lihat tiap hari tidak seperti itu. Karena otomatis secara sadar tidak sadar kita pasti dendam ya ke papa kita ya, karena kita menyaksikan sendiri papa itu pukul mama. Dan ada satu ketika mama sementara masak bubur sebetulnya yang buat kesian kita makan, dia mabuk kan, dia mabuk, ditendang buburnya, akhirnya kita nggak bisa makan. Itu yang bikin kita marah lah, kecewa lagi ya, udah bener-bener sosok papa. Dan kita itu mau panggil bapak, jadi kata bapak itu di mulut kita susah ngomong dan memang tidak pernah panggil. Kenapa kembar 3 itu nggak datang ke om dan tante kami aja itu, mereka yang berkecukupan seperti itu. Nah, itu pergolakan yang ada di hati kami waktu itu, sehingga kami berkata bahwa kembar 3 itu bukan sesuatu yang membanggakan bagi kami. Kembar 3 itu bukan sesuatu yang orang bilang, wih luar biasa ya berkat Tuhan. Tidak, bagi kami itu kayak malapetaka seperti itu ya. Saya pelupasan, saya nggak mau bapak istilahnya ngampunin papa saya, itu papa yang jahat buat saya, seperti itu saya banget. Dan saya malah bilang, karena aku lihat kan kita lihat kan dia suka ambil pisau kan gitu, tunjukin ke mama, jadi saya bilang, enggak, saya yang mau gituin dia juga gitu loh. Kayak rasa dendam itu sampai segitunya. Awal mula saya sebenarnya tidak mau menikah, karena lagi-lagi saya punya gambaran pernikahan laki-laki itu jahat, laki-laki itu selalu hanya melukai dan tidak ada baik-baiknya di pemandangan saya. Dan buat apa saya menikah? Sebenarnya saya akhirnya terlahir sangat mandiri, sehingga saya pikir saya bisa mengerjakan sendiri. Saya tidak perlu seorang laki-laki yang seperti itu. Saya bisa putuskan sendiri, saya bisa kerja, cari uang juga bisa sendiri gitu. Seburuk apapun keluargamu, ayahmu, ibumu, tetap menerima mereka dan mendoakan mereka. Sudah pasti bahwa ada hal yang Tuhan ingin untuk kita lakukan bagi orang tua kita, mendoakan mereka, menyerahkan mereka dalam pertobatan. Jadi kita tidak bisa merubah bapak mama kita, tapi kita bisa merubah pandangan kita terhadap orang tua kita, sehingga mereka kita terima mereka apa adanya sebagai papa dan mama, dan pada akhirnya kami terus mendoakan, ya kita harus mendoakan mereka supaya juga mereka masuk dalam pertobatan. Ya. Apapun masalah, apapun sesakit, apapun seluka, apapun, nggak ada cara lain. Tetap harus melepaskan pengampunan. Jadi kita pulih dan kita bisa memulihkan orang lain. Berikan pasangan kami biar pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak membawa luka di masa lalu. Amin. Seperti itu udah benar-benar memang salah satu poin doa kami. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat keluarga Hati Ilahi. Terima kasih sudah datang kembali ke channel kami, di mana kami selalu berkomitmen untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup orang percaya, khususnya di dalam keluarga dan pernikahan. Dan saya dan suami hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa, yang di video sebelumnya, di part sebelumnya, pasti yang teman-teman udah nonton pasti lagi menunggu-nunggu nih, si yang kembar 3 ini gimana, karena saya berhutang cerita untuk menggali tentang kehidupan 3 kembar. Nah, hari ini kita pengen tahu kembar 3 itu sungguh aneh kalau menurut saya ya. Kehidupannya juga unik pasti. Bagaimana sifat, kesukaan mereka dan karakter mereka. Kalau kembar 2 udah biasa ya. Yang kembar 3 itu loh. Dan tadi kita lihat mirip mirip. Walaupun tidak sama. Padahal kita udah beberapa kali ketemu ya. Iya. Yang istrinya Pak Hengki yang mana suka lupa, suka bingung. Suka salah tanda. Oke, nggak lama-lama lagi kita mau menyambut narasumber kita hari ini. Namanya unik nih katanya. Saya Vidi. Vidi. Saya Vini. Saya Vici. Oke. Berarti V
Vini, Vidi, Vici. Ya, dan artinya Saya datang, saya lihat, saya menang. kamu yang datang, kamu yang lihat, kamu yang menang. Berarti nggak adil dong, dia yang menang dong. Kan kalau nggak datang nggak ada kita juga dia nggak menang. Oh iya ya, kerjasama. Lihat nggak menang. Wah, Nah sekarang tadi ingat kerjasama yang nggak? baik, lihat ya kakak adik Ya. ini. Yang Vini yang mana? Ini Nah kalau saya udah tahu. yang mana ya? Nah, Ini yang ya. Vini ini. Oh, Ya. Yang Vidi mana? ini, Iya. ini Vici. visi. Kalau saya udah kenal. Wow, ini dari tadi aja udah kompak ya mereka. Iya, saya bertiga lihat ya. dari kemarin saya ketemu, saya mencoba melihat apa sih yang beda. Saya lihat kacamatanya sama, saya lihat kalungnya sama. Tadi saya perhatikan sepatunya juga sama. Oh ya, tadi aku lihat aja sepatunya dijajarin rapi Iya. banget ya. Janja ukurannya sama, Iya. Sama. luar biasa. Jadi yang kakak berarti siapa? Saya. Oh, sesuai berarti urutan nama. Sesuai urutan nama. Oh. Ya, Vini. ini Vici. Sebetulnya itu adalah semboyan dari Iya. Julius Caesar ya. Iya. Jadi pada waktu peperangan dia selalu pakai semboyan ini. Saya datang, saya lihat dan saya akan menang. Wow. Vini, Vidi, Vici. Wow. Iya. Dan moto itu Kami pakai. dapat, benar. Dapat. Wah, nama adalah doa katanya. Ya, Amin, amin. Wow. Nah, Oke, dari orang tua unik banget ya bisa kasih nama itu ya. Iya. Boleh tahu bapaknya tuh terinspirasi Julius Caesar atau gimana? Mungkin bisa jadi Suka baca sejarah? Tidak juga sih. Tetapi sebetulnya justru kalau kita melihat ke belakang, kisah kami ini kan cukup unik Mm-mm. karena anak tiga kembar itu 45 tahun yang lalu Mm-mm. di kampung kami itu sempat heboh karena tidak pernah ada ceritanya. Mm-mm. Ada anak kembar tiga lahir di satu desa yang kecil di Sulawesi Utara. Sehingga desa-desa yang lain tuh mereka pada datang untuk menyaksikan dan terdengar kabar sampai keluar. Ini benar nggak sih? Atau cuma cerita-cerita dan mereka lihat datang sendiri. Ternyata benar ini ada di kampung ini kembar tiga. Nah sebetulnya kalau mama saya itu sudah tahu nanti akan lahir kembar. Tapi untuk kembarnya berapa itu tidak tahu. Oh. Karena memang keterbatasan medis juga. Iya. Kami dibantu persalinan oleh satu orang dokter dari Belanda, dokter Barton namanya. Dan pada waktu itu pun dokter yang sudah ahli kandungan ini, dia pikir hanya 2. Ternyata masih ada yang satu, masih mau keluar satu lagi. Akhirnya masih Vici. ada tuh Vici yang tertinggal dan yang dia juga mau keluar. Dan kami bertiga, Vini, Vidi, Vici lahir ke dunia 28 Mei 1980. 45 tahun yang lalu. hari yang sama, cuma menit Yang beda. beda. Iya Hanya dong. 5 menit saja. 5 menit, Iya. berarti Iya. Vini Vini keluar, duluan. habis itu Vidi, baru terakhir Iya. Vici. Kalau kembar udah pasti hari yang sama. Iya. Iya, tapi maksudnya menitnya beda. Kan Iya. ada yang mungkin Iya, Pak. sekaligus terus gitu. Emang Iya. ada? Emang ada? Enggak yang begitu? ada. Enggak dong, Tetap kan ada. beda menit. Iya. Oh, beda menit. Beda waktu. Harus satu-satu prosesnya. Nah, memang menurut teori kedokteran itu kan ada, kalau kembar itu ada 2 jenis, fraternal dan kembar yang satu identik. Kembar fraternal adalah biasanya satu laki satu perempuan, atau satu dia heboh, satu selalu maunya di rumah aja, tapi lahirnya bersamaan. Kembar juga, tetapi jenisnya berarti fraternal. Nah kami yang identik, identik ini persis sama, kemudian kemauannya sama, kesukaannya sama, kadang-kadang juga kami waktu kecil satu sakit itu pasti sakit semua. Oh gitu. Iya, Sampai segitunya. sampai segitunya. Iya. Nah, waktu kami besar, kami memang tidak tinggal bersama-sama karena ada beberapa hal mungkin nanti kita akan cerita lebih lagi. Tapi yang saya mau cerita adalah biasanya kalau saya beli barang sesuatu, kemudian kami ketemu, ternyata dia beli barang yang persis sama, Bisa. atau warna yang berbeda tapi model yang sama. Itu dari mana kalau bukan karena kekuatan feeling dan perasaan yang cukup terkoneksi dengan kuat. Nah ini hanya ditemukan oleh anak-anak kembar. Wow. Gitu. Iya, iya. Wow. Ada beberapa Iya. sih yang kami temui. Jadi kalau misalkan let's say Vini lagi jatuh hati sama Heki, terus kakak adiknya bisa rasain.
Kalau rasa sih tidak, tapi gini, tipenya sama. Oh, tipenya Hanya sama. orangnya beda. Iya, Itu iya, saja. iya, Tapi iya. tipe-tipe kalau kami lihat dari yang mungkin sudah lihat Pak Hengki dan suami saya dan Vici itu Oke. tipe. Iya, Jelas iya, iya. tipenya. Jadi jadi perasaan ya beda-beda lah tetap ya. Nggak kecampur, cuman rasa selera. Iya. Iya dong, kalau menyukai ya repot lah. Iya, repot. repot sekali. Masa satu dibagi 3. Ya nggak bisa. Dan Oke. kembali yang tadi, jadi maksudnya di kampung kami kembar misalnya ada satu cewek satu cowok kan, dan kami yang posisi cewek 3-3 itu sih yang sempat menggemparkan juga karena 3-3 kan perempuan semua. Iya betul, saya juga lihat pasti kalau kembar 3 pasti ada yang beda Jenis jenis kelamin. Betul. Dan ini udah semuanya identik ya, Betul. selera, wajah, Betul. dan gender, Betul. perasaan juga. Betul. Wow. Tapi memang sebenarnya orang mungkin akan melihat dan mereka sangat senang dan bahagia ingin lihat gitu ya. Suatu hal berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi sebenarnya kalau kita melihat ke masa kecil, kami ada di dalam keluarga di mana papa mama itu mereka broken home, mereka. Jadi sebetulnya kami hanya dengan mama papa itu hanya seketika saja waktunya. Kemudian mereka pergi ke tempat lain, papa pergi, mama pergi. Jadi kami hidup dengan keluarga saudara saja. Sebetulnya kalau dulu itu saya tidak memahami apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Tapi sekarang saya baru memahami bahwa itu ternyata neglected ya, penelantaran. Ayah meninggalkan kami, bapak meninggalkan kami, dan ibu juga. Sebetulnya agak menyedihkan karena mama papa kami juga mereka bertemu dan mereka bukan orang yang menikah secara Kristiani. Mereka hanya kumpul saja, kemudian lahirlah kami. Tapi sebelum kami itu sudah ada kakak 2 laki. Ceritanya mau cari perempuan nih. Ternyata dapatnya 3. Jadi 3 kali mengandung dapatnya 5. Gitu. Itu berkat Tuhan. Tapi sesungguhnya pada waktu kami belum mengenal Tuhan dengan intim dan percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, bagi kami itu suatu petaka. Ya. Dan itu merupakan musibah yang kami cukup lama berdamai dengan diri kami sendiri, karena tentu saja dengan 5 anak biayanya cukup besar, kami harus sekolah dengan ya tentu saja pengeluaran besar. Tapi toh pada akhirnya papa mama kami pergi tidak mengurus kami dengan baik. Kalau anak cuma 1 mungkin akan lebih memudahkan. Begitu. Kalau boleh cerita, sebetulnya kami pun SD, saya sendiri 6 kali pindah sekolah. Oh, kenapa? Harus tinggal di rumah orang, di rumah om, di rumah tante supaya bisa sekolah. Karena mama papa kami nggak bisa sekolahin kami. Mereka, saya dulu sangat tidak memahami dan saya pikir mereka adalah orang tua yang jahat. Tapi setelah kami besar dan kami masuk dalam dunia pelayanan, kami tahu bahwa kami tidak bisa memilih kami harus tinggal atau hadir di keluarga mana. Karena itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi yang bisa kami lakukan adalah menerima dan belajar dari pernikahan orang tua kami, sehingga pada waktu kami menikah pun kami akan sungguh-sungguh mendoakan setiap pasangan, sehingga bukan bertemu dengan pasangan yang mungkin bukan ditetapkan oleh Tuhan. Seperti itu. Jadi meskipun kami kembar, kami jarang tinggal bersama. Itu merupakan suatu kesedihan. Padahal kami harusnya yang ikatan batin sekali kuat banget, tapi kami jarang tinggal bersama. Pada waktu libur kami kumpul, itu kami menanti waktu libur itu. Sungguh sangat menantikan waktu libur. Tapi pada waktu sudah mau berpisah, kami akan menangis luar biasa, sedih sekali. Tapi dengan kami berpisah itu artinya kami bisa sekolah. Iya. Kalau kami tinggal bersama, kami tidak akan sekolah. Karena berat ya Karena sekali. berat, ya. betul. Saya SD 6 kali pindah sekolah, terbayang ya. Wah. Tapi akhirnya sekarang kami jadi banyak teman ya. Kalau review ke belakang, wah saya banyak teman karena waktu SD sering pindah-pindah. Tapi masa kecil yang sungguh-sungguh menyedihkan. Rasanya rindu satu sama lain itu kan kayaknya nggak enak banget, apalagi kembar loh. Kalau yang nggak kembar aja kangen. Kakak adik aja kangen ya. Iya, apalagi ini. Dan apalagi dulu kan nggak zaman handphone, nggak kayak sekarang. Kalau sudah pisah ya udah pisah, tinggal tunggu. Oh nanti ya pernikahan kelas pasti ada liburan. Nah, bisa ketemunya cuma di waktu-waktu seperti itu. Dan kami harus tinggal di rumah orang
bekerja, sebagai gantinya mereka akan sekolahin kita. Itu kerabat atau Masih ada ikatan keluarga, oke. tetapi ya namanya kami datang dari keluarga yang tidak mampu, Iya. ya Kita tentu dianggapnya saja sebagai orang asing? orang yang harus membantu mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga, sehingga kami dibayar dengan membiayai sekolah kami. Seperti itu Mungkin Mas. maksudnya mendidik juga kali ya, atau memang bisa supaya timbal jadi, balik juga. cuman sih Ya, sebetulnya lebih ketimbang balik. cuman sebetulnya sih ada juga sepupu misalnya dari pihak sebelah, misalnya suaminya gitu kan, yang memang sepupu dalam, mereka datang ke rumah beda dengan keadaan kita. Kalau kita di rumah ya semua harus makan aja, kita yang cuma diukur. Treatmentnya beda. Betul Ya, sih, sekali. benar-benar ada perbedaan. Jadi kita lihatnya kalau di keluarga yang sebelah mereka perlakukan ponakannya dengan baik, tapi kalau di kami kurang baik. Dan kami sangat mengalami itu. Tapi kami paham orang akan menghargai karena melihat orang tua dan keluarga. Iya. Kita paham sih. Karena kan Tapi ya kami harus terus fighting. Iya. Apapun perlakuan mereka terhadap kami, ya kami terus harus tetap bertahan supaya bisa sekolah. Itu aja. Itu kan SD, SMP-nya? SMP pun sama. Saya 2 kali pindah sekolah. Saya pernah berdua dengan dia, dan ini pernah juga waktu SMA kita masih berdua bersama. Jadi kami bisa supaya bisa sekolah. Tapi di lingkungan yang dekat-dekatan, Jauh. beda-beda, jauh-jauhan. Oh, beda Sama-sama. kota. Sama-sama di Manado, tapi kota beda, paling sekitar sejaman perjalanan. Sejam 2 jam. Lumayan. Tapi zaman dulu 45 tahun yang lalu Iya. bukan waktu yang bisa sewaktu-waktu bertemu, ya bisa setahun sekali. Wah, Baru Pokoknya kalau sudah istilahnya gitu, kita nunggunya pas kenaikan kelas aja. Itu waktu kita untuk. dan SMA juga gitu. SMA kami berdua, dia juga sendiri. Dia sendiri sama mama waktu itu ya. Kita sama Mas Vidi yang tinggal sama tante. Sama mama, emang ketemu sama mama lagi? Ada waktu kami ketemu itu SMP ya, sempat bersama-sama. Jadi mama saya itu dan papa mereka akhirnya pisah, kemudian mereka punya keluarga lagi Sendiri. dan mereka juga punya keluarga lagi. Mama papa tuh punya keluarga lagi sendiri. Masing-masing. Masing-masing. Akhirnya kami dengan oma dan opa. Tapi Vini sendiri dia tinggal sama mama. Sempat. Pas SMA sama mama, tapi yang koko atau kakak dua laki mereka tinggal sama papa. Jadi kita memang terpisah jadinya. Setelah jadi mereka koko berpisah sama mungkin papa. sekitar Iya. 3, 4, 5 tahun mereka sudah berpisah. Mereka sudah berpisah. Bapak saya itu pemabuk, sangat, dan suka pukul, KDRT ya, suka pukul mama. Masih sangat terbayang di ingatan kami, masih jelas bagaimana papa suka pukul mama, dan semua peralatan dapur di rumah itu melayang kemana-mana kalau bapak saya sudah mabuk. Jadi gambaran seorang ayah itu rusak di mata saya, ayah jasmani ya, sehingga sangat sulit untuk menerima bapak di surga pada waktu kami pertobatan, sulit. Karena gambaran ayah di dunia yang kami lihat tiap hari tidak seperti itu. Bahkan waktu masa kecil saya ingat sekali ada satu teman saya, mereka ulang tahun, kemudian ada papa, mama, dan anak yang ulang tahun. Ingin sekali saya berada di situ untuk menggantikan anak itu karena kami tidak pernah dirayakan ulang tahun. Bahkan sampai usia 27 tahun kalau saya ya, baru teman-teman kantor merayakan ulang tahun saya, dan saya benar-benar terharu luar biasa karena seumur-umur tidak pernah orang tua memperhatikan atau membuat perayaan untuk, meskipun tidak besar perayaan ulang tahun, tapi tidak pernah ada atau paling tidak mendoakan. Jadi kami bukan dari keluarga yang takut Tuhan, terbina kerohanian, itu meskipun dari Sulawesi Utara yang notabene orang bilang banyak Orang Kristen, Kristen. tapi nyatanya tidak terbangun keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Itu perasaan kayak bener-bener ya, nggak kayak neglected gitu loh, nggak dihargain. Benar-benar penelantaran. Jadi beberapa waktu yang lalu mama kami kan pergi dan dia nggak tahu, kami nggak tahu dia kemana. Tapi pernah dia satu kali datang dan kami sangat sering itu menunggu di samping di jalan, tapi di sampingnya ada tempat duduk begitu. Dan ada mobil yang datang, dan mobil tuh jarang karena zaman dulu ya. Tapi kalau ada bunyi mobil kami tuh lari karena kami pikir mama yang datang. Dan pada waktu dia datang kami akan senang sekali, dan dia kasih kami kue macam-macam. Tapi habis itu entah dia pergi lagi kemana. Nah di waktu yang lain kami menunggu sampai malam. Ada mobil yang datang, kami pikir mama yang turun dari mobil,
ternyata enggak. Berkali-kali seperti itu. Terus pernah ada suatu waktu, jadi kami tinggal kayak mungkin kalau istilah Jakarta anak jalanan ya, tapi kalau di Manado mungkin bukan seperti itu, tapi ya kurang lebih kami seperti itu. Ada saat kami sudah seharian kami nggak mandi di jalan, dan akhirnya ada tetangga yang ayo, karena kita kan anak kecil yang mungkin lucu ya bagi mereka, kali perempuan, mereka kasih mandi kita, mereka kasih makan kita, mereka urusin kita. Kami ada di momen seperti itu. Jadi beberapa waktu kadang kami ada di jalanan seperti itu ya, mungkin menunggu orang untuk belas kasihan ke kami seperti itu. Ada di masa-masa seperti itu. Wah, yang pernah saya juga ingat waktu dulu, kan saya juga sempat tinggal di tempat oma. Jadi mereka waktu SD mereka pernah berdua, terus saya sendiri di tempat kakek nenek begitu ya. Nah, satu kali mama saya datang datang ke rumah kan lihat saya. Nah, tapi abis itu dia bilang saya nih pergi ke warung beli kue gitu kan ya. Tapi pas balik-balik mama saya dia udah nggak ada, udah pergi kan. Di situ hati saya nangis banget, saya bilang ya gitu ya, anak-anak yang sebetulnya kan merindukan orang tua. Memang sih saya tinggal waktu itu di rumah oma dan opa, cuman mungkin masa-masa kecil itu yang kita juga butuh mama seperti itu kan ya. Terus saya pulang ke rumah habis dari pergi belanja ke warung, ya mama udah nggak ada. Saya sekalipun menceritakan sekarang rasa sedih itu kayaknya masih ada ya, masih berasa gitu ya. Nah itu sih momen-momen kami di masa kecil yang kembali yang kayak Vidi bilang tadi, bahwa sering orang bilang kembar itu berkat Tuhan ya. Lihat kembar harus semua orang senang ya seperti itu. Tapi di kami sendiri kami merasa itu sesuatu yang Tuhan, kenapa kembar itu harus ada di keluarga seperti kami, di keluarga yang susah. Tuhan kok kayak tidak adil. Sepertinya ya waktu itu kami berpikir Tuhan tidak adil. Kami punya om dan tante yang keluarga mereka lumayan orang berada, dan anak mereka cuma 1, cuma 2. Di sementara waktu keadaan keluarga kami yang seperti ini, anaknya 5 kan. Sempat kami bertanya, Tuhan kenapa kembar 3 itu nggak datang ke om dan tante kami aja itu, mereka yang berkecukupan seperti itu. Nah, itu pergolakan yang ada di hati kami waktu itu, sehingga kami berkata bahwa kembar 3 itu bukan sesuatu yang membanggakan bagi kami. Kembar 3 itu bukan sesuatu yang orang bilang, wih luar biasa ya berkat Tuhan. Tidak, bagi kami itu kayak malapetaka seperti itu ya waktu itu kami berpikir. Nah, cuman kembali, pokoknya kalau sampai saat ini pun kalau kami ngomong tentang itu, rasa sedih itu tetap ada gitu ya, karena kami mengalami masa-masa sulit seperti itu. Ya tetapi kembali dalam proses itu semua pun Tuhan tetap baik. Iya, dan yang saya lihat luar biasanya tuh Tuhan memelihara kalian di tengah-tengah keterbatasan, bahkan sampai ke pinggir jalan tuh. Kalau dari dengar ceritanya nggak pernah dijahatin orang kan? Iya, di pinggir jalan nggak sampai. Sebenarnya bukan dijahatin sih, tapi maaf kata dilecehkan. Tanpa percobaan iya. Karena sudah pasti, karena tidak ada orang tua yang mengawasi 1x24 jam, anak perempuan apalagi cukup rentan ya. Tapi ya itu pelindungan Tuhan tetap menjaga, Tuhan melindungi. Puji Tuhan. Sebetulnya kami bisa sekolah itu pun karena Tuhan menaruh belas kasihan kepada orang-orang, entah siapa mereka. Dan akhirnya mereka bisa sekolahkan kami. Sampai SMA ya semua? Sampai kuliah malah? Saya kuliah, saya sampai S2 pun. Wow. Nah itu benar-benar di luar pemikiran manusia. Iya. Tidak pernah sepeser pun orang tua membiayai atau mengeluarkan uang untuk kami sekolah. Malah orang-orang yang diberi belas kasihan Tuhan ya. Mereka bisa, sehingga mereka bisa. Ada yang sponsorin istilahnya ya. Tidak melalui sponsor secara rutin juga. Saya waktu kuliah setiap kali saya harus pergi ke kantor untuk mengajukan waktu jeda karena saya belum bisa bayar, sudah harus ujian. Ya, akhirnya saya diberikan 2-3 hari waktu untuk akhirnya baru saya bisa bayar. Sering seperti itu waktu kuliah, mengalami sekali dengan luka batin. Itu kan pasti luka batin masa kecil banget. Dan akhirnya bisa berjumpa dengan Tuhan tuh gimana? Pastinya kalian udah mengalami pemulihan ya, meskipun pemulihan pasti terus berlangsung ya sampai hari ini. Mungkin saya sedikit ya. Jadi saya pernah, karena otomatis secara sadar tidak sadar kita pasti dendam ya ke papa kita ya. Karena kita menyaksikan sendiri papa itu pukul mama. Dan ada satu ketika mama sementara masak bubur sebetulnya yang buat kesian kita makan, dia mabuk kan, dia mabuk, ditendang buburnya, akhirnya kita nggak bisa makan. Aduh itu apa ya? Memang kadang orang kalau kita yang mengalami,
rasa sakitnya itu bener-bener kan. Kita sudah nahan, mama kasihan cuman ada beras dikit, itu pun berasnya itu dia habis cuci baju orang, beli beras, terus abis itu bikin bubur supaya istilahnya bisa banyak kan, nggak usah pakai lauk, bubur udah bisa langsung makan. Nah terus papa dia ya gitu, karena dia mabuk datang akhirnya tumpah buburnya, kita nggak bisa makan. Jadi sesuatu yang bikin kita marah lah, bukan kecewa lagi ya, udah bener-bener sosok papa. Dan kita itu mau panggil bapak, jadi kata bapak itu di mulut kita susah ngomong dan memang tidak pernah panggil karena kan kita memang nggak sama-sama kan, sengaja emosional itu. Jadi kita kalau panggil bapak kok kayak aneh gitu ya. Nah itu sih kan tadi ngomong tentang bagaimana kita punya pertobatan. Jadi awal pun mau panggil, istilahnya kalau saya secara pribadi sih ada satu momen saya sekolah Alkitab, ya mungkin nggak apa-apa saya dulu kali ya, nanti habis kayak sekolah Alkitab. Dan di sekolah Alkitab itu kan istilahnya kita harus inner healing ya, pemulihan gambar diri. Apalagi kita dari keluarga yang broken seperti itu, rusak banget. Jadi figur bapak benar-benar tidak ada. Dan kalau untuk saya pribadi sih, saya dikasih waktu dan kesempatan untuk saya kunjungi, datang ke papa. Dan memang harus seperti itu kan. Memang saya harus. Kalau saya ada momen. Karena memang keterbatasan kan, saya datangin dan akhirnya minta maaf dan sebagainya. Jadi memang ada surat nggak sih? Atau cuma surat ya? Lupa ingat. Kayaknya surat ya benar, karena juga lupa. Cuman memang istilahnya ada momen lah. Pernah ya? Apa ada? Akhirnya kita bareng pergi. Kalau aku enggak ya. Berarti kita berdua, karena momen kita gitu ya, nggak ada gini. Papa tapi minta maaf gak ke kalian? Enggak pernah. Enggak. Mama juga enggak pernah. Enggak. Tapi minimal kan kita udah datang ya sebagai. Tapi ada momen juga orang tua rohani yang biasa kan dia mendeskripsikan dia sebagai bapak dan dia minta ampun kita dipeluk, kita di apa, ada sih momen seperti itu. Nah waktu itu kan waktu kamu pertobatan itu kamu sampai mau tahu? Iya, saya sampai waktu itu kan inner healing, saya pelepasan, saya nggak mau bapak istilahnya ngampunin papa saya, itu papa yang jahat buat saya, seperti itu saya banget. Dan saya malah bilang, karena aku lihat kan kita lihat kan dia suka ambil pisau kan gitu, tunjukin ke mama. Jadi saya bilang, enggak, saya yang mau gituin dia juga gitu loh. Kayak rasa dendam itu sampai segitunya. Waktu saya pelepasan sampai begitu yang keluar. Ya sesuatu yang ternyata dipendam kan dari kita kecil, kita bertumbuh. Nah itu sih kalau saya pertobatannya. Iya. Ya setelah dipulihkan ya memang ada momen-momen itu, tapi setelah kami sebenarnya pertobatannya beda, jangka waktunya beda. Oh iya. Jadi kalau untuk pertobatan, jadi memang pertama awal mula saya. Jadi akhir SMA saya mengikuti retreat bersama teman-teman saya. Nah ternyata mungkin awal mula itu Tuhan mulai membawa untuk pemulihan kali. Tapi kan sepertinya kita belum tahu. Tapi akhirnya itu awal mula atau cikal bakal untuk akhirnya kita mengenal Tuhan. Tapi di sementara waktu itu karena ya kilas balik keadaan keluarga yang seperti itu, ada di suatu momen kita tahu keluarga kita seperti itu. Tetapi ada di sisi lain di hati kita berkata, kalau kita menjadi seperti keluarga seperti itu juga, bagaimana kita ke depan? Masih simpan sakit hati, masih simpan dendam, masih apa semua ada, pokoknya adalah bergejolak di dalam hati. Tapi di sisi lain, ayo berikan pengampunan. Walaupun mungkin ya, belum ada orang yang layani seperti itu, tapi di hati saya itu berpikir, bagaimana kalau akhirnya kita itu masih menyimpan kesalahan papa berlarut-larut lama begitu kan. Nah akhirnya pas itu kita ikut retreat, ikut acara itu, akhirnya pada saat itu ada kakak rohani juga dia doain secara pribadi, dan akhirnya saya singkat cerita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu awal mula. Nah kemudian saya sampaikan apa yang saya alami. Saya mengalami kelepasan seperti Vici pelepasan, saya juga mengalami pelepasan di retreat. Abis itu kita juga ikut KKR, pokoknya acara-acara rohani. Jadi saya sempat ada suatu momen saya memang berantusias sama Tuhan, semangat sama Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah pulihkan saya dengan keadaan yang seperti masa lalu yang suram, yang kelam seperti itu. Tapi ternyata ada hati yang terbuka, itu bukan karena saya, itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan pilih saya untuk memulihkan keluarga saya. Mungkin lewat
buah sulung ya, awal Ya, mula ini pertobatan yang bertobat dari saya. duluan. Yang pertama saya persembahkan ini kepada Tuhan lewat mungkin nanti suatu hari kelak atau suatu waktu kelak mungkin kedua kembar saya bertobat kepada Tuhan. Seperti itu. Akhirnya ada suatu waktu mereka datang ke tempat saya, Yang masa mereka liburan datang itu. pas yang liburan itu mereka datang itu sudah mau akhir SMA, dia sudah mau lulus SMA. Sudah akhirnya saya ceritakan bahwa saya sudah bertobat begini-begini, mau nggak untuk maksudnya kita mengampuni keluarga apa bagaimana. Menerima Akhirnya Yesus. mereka terbuka hati. Tapi sebelumnya juga saya sudah berdoa, Tuhan, kalau Tuhan sudah memulihkan saya pun rindu Tuhan dengan cara Tuhan, bagaimana Tuhan pulihkan hati mereka. Saya tahu hati mereka luka, sakit sesakit-sakitnya. Saya nggak mampu, walaupun saya kakak dan saya yang pertama untuk bertobat. Saya yang pertama, Tuhan kasih belas kasihan, dan saya percaya belas kasihan yang sama yang Tuhan kasih ke saya itu juga Tuhan tolong kasih ke kedua kembar saya. Seperti begitu, karena kami punya perasaan yang sama. Saya percaya mereka tidak akan menolak kasih karunia Tuhan. Mereka tidak akan menolak apa yang sudah saya alami. Seperti itu, saya transferkan ke mereka, saya berikan kepada mereka. Itu saya sudah mulai berdoa. Dan puji Tuhan, ketika kita bertemu, saya ngomong-ngomong tentang Tuhan, tentang bagaimana kita harus bertobat, hidup benar di hadapan Tuhan. Akhirnya welcome, mereka mau untuk sama-sama kita di dalam Tuhan. Seperti Itu sih sekitar masa SMA. Oh. Ya, jadi itu sekitar, jadi Vini duluan bertobat sekitar 3 bulan 4 bulan ya. Ya, kurang 3-4 lebih. bulan baru kita ikut sih. Jadi dia duluan dibaptis. Baru aku sama Vini. Kemudian kita memutuskan sekolah Alkitab. Ya, Sebenarnya pun pergumulan. Waktu SMA saya sebenarnya punya mimpi untuk kuliah. Kuliah di salah satu university. Tapi lagi-lagi karena keterbatasan keuangan, ya sudah, pada akhirnya memang saya tahu juga ini jalan Tuhan. Ada satu rekan yang ajak untuk sekolah teologi. Nah, waktu saya masuk sekolah teologi itu 15 Februari tahun 2000. Waktu itu ada teman yang mengunjungi kakak rohaninya juga di salah satu sekolah teologi tersebut, dan dia ajak saya ikut aja gitu. Tapi pada waktu akan masuk dan benar-benar 2 hari sebelumnya itu benar-benar saya berdoa dan minta tanda sama Tuhan sih. Takutnya saya adalah cuman karena saya nggak punya uang, biasa kan sekolah teologi free ya. Oke, saya masuk ke situ bukan karena panggilan. Makanya saya berdoa dan puasa sungguh-sungguh, dan saya minta tanda sama Tuhan, apakah memang sekolah teologi tersebut adalah tempat di mana Tuhan mau menempa saya dan mau merubah sikap hati saya, dan Tuhan yang berkehendak untuk saya menjadi pelayannya Dia. Gitu. Dan saya berdoa, saya minta tanda, dan jelas sekali Tuhan memberi tanda yang persis seperti yang saya doakan. Sehingga pada tanggal 15 Februari tahun 2000 saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, diperlengkapi, dilayani, dan memberi hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Juga masuk dalam proses pengampunan kepada orang tua itu sih. Jadi yang udah gelar teologi hamba Tuhan Ibu Vidi atau semuanya? Kami Semuanya. kalau teologi aku sebenarnya tinggal skripsinya doang. Cuman waktu itu ada sedikit dekat, kan saya di Jakarta, jadi kuliahnya sambil kerja. Jadi lebih ke kerjaan, bantu mereka juga. kami saling bantu. Tapi ini semua sekolah teologi ya, luar biasa. Yang saya penasaran tuh gini loh, di tengah-tengah mereka terluka sebagai anak SD, SMP sampai SMA tanpa orang tua yang perhatian. Luka mereka itu bagaimana mereka lewati tanpa menjadi rusak mereka, tanpa menjadi remaja yang rusak. Iya. Dia tidak pelarian ya. Iya benar, karena Padahal orang terluka itu kan biasanya dia suka mencari tempat untuk dia bisa ngobatin. lukanya ya. Gimana Terus artinya ke pergaulan yang tidak benar kan. Betul. Apa kan mungkin kalian sempat kalau untuk menanggapi itu, puji Tuhan sih memang kita jadi di Manado itu gerejanya kita kan gereja di benar Gemim ya, tapi bukan yang pertobatan sih gitu kan ya. Jadi kami lumayan aktif juga sih memang di gereja. Kayak kalau di Jakarta GKI ya, gereja JKI ya, kayak gitu doang kan ya. Tapi kami memang lumayan juga aktif dalam pelayanan, tapi memang bukan yang bentuk gereja yang
benar-benar pertobatan sesungguhnya Iya, gitu iya. loh ya. Gereja tradisi. Betul sekali, gereja tradisi. Bertiga. Jadi Iya, kita bertiga. tapi kan Walaupun katanya di tempat kontak- berbeda, tempat benar. berbeda. Tempat Oh, berbeda, tapi kalian aktif atas- tetap aktif. atas sama gereja. Iya, Oh, puji walaupun Tuhan. gereja yang seperti itu, Iya. nilai-nilai pertobatan sih sebenarnya tidak ada sama sekali, cuman Cukup membekali terjaga. itu untuk kami tahu bahwa yang Rambu-rambu rusak kehidupan. itu kita nggak boleh, maksudnya untuk pergaulan yang terlalu bebas itu nggak Iya, boleh. ada remnya. Ya, betul masih ada- sekali. Ada remnya Jadi ya. dikendalikan. Kendalikan. Jadi puji Tuhan mesti kami tidak yang sampai Pergaulan istilahnya bebas. pergaulan bebas Yes. begitu. Tapi mungkin sepertinya kami saling menjaga. Iya, Dan ini karena keterikatan mungkin kami saling menjaga dan Saling melindungi dan saling kalau mungkin ada masalah mungkin kalau cuma satu orang dia bisa lari kemana. Tapi kalau Iya, kami iya, bercerita, mungkin itu ya. jadi Oh. bercerita jadi kami kuatin sendiri bertiga sendiri. Jadi saling tukar cerita ya. Iya. Kalau ada PDKT cowok ke Vici, Termasuk dia itu ceritain juga. ke Termasuk Vini. itu. Jadi Ya kan, oh ini pakai nggak lengkap cocok cerita. gitu. Termasuk. Wah, ini salah satu hal yang menguntungkan di antara kembar. Iya. Dimana kalau menderita ada teman curhat. Iya, Teman curhatnya terpercaya lah. Terus masukin kemana-mana. Iya kan? Seperti bicara ke diri sendiri kan. Iya, kan saling mengasihi. Iya, betul. Kalau yang nggak punya teman curhat akhirnya cari Iya, yang curhatnya di aneh-aneh. luar. lain. Nah, bedanya Iya. itu di kakak kami. Dua kakak kami karena mereka tidak punya support system yang Nah. baik. Heeh. Dua kakak kami itu akhirnya menjadi orang yang kriminal. Oh ya? Mereka masuk keluar penjara. Suatu kali waktu kami cowok bertobat, ya, Oh, cowok deh. Suatu kali waktu kami sudah bertobat, kami masuk dalam dunia pelayanan. Kami mengunjungi pelayanan penjara. Oh. Dan di depan saya ada kakak saya. Lagi ditahan di penjara, lagi di dalam. Hati kami itu benar-benar teriris. Tuhan, kalau Tuhan sudah panggil kami, Tuhan juga tolong berperkara di hati mereka. Tapi tidak mudah bagi mereka, karena mereka berdua itu cukup merasakan mama papa yang masih keluarga yang sangat harmonis. Iya. Beda dengan kami, mama papa memang sudah Hancur. ada waktu-waktu sudah Retak. tidak bersama, sudah retak. Dan mereka yang maksudnya keluarga kita yang masih utuh dan lumayan ya ada lah ya, enggak kayak Ada. berkekurangan kayak kita banget. Jadi Nah, mereka jadi juga gini, tidak mereka- menerima keadaan keluarga yang akhirnya kita udah nggak punya apa-apa. Iya. Salah Jadi satunya awal itu mula sih. memang sebenarnya di kampung kami, jadi di keluarga memang untuk kebutuhan ekonomi mama sama papa cukup untuk membiayai keluarga. Awalnya ya, awalnya mereka cukup punya punya toko, warung. punya warung, punya orang-orang belum punya TV di rumah kami sudah punya dan mama itu cerita orangnya ya. baik. Orangnya baik, dia kasih makan orang-orang datang ke rumah orang yang susah, tapi kami tidak mengalami. Dan yang mengalami itu adalah Koko, kakak kami yang nomor 2. Makanya kakak berdua seperti itu. Makanya setelah ada masa ini mereka Nggak menerima. Nggak menerima keadaan ya. itu. Cukup Jadi mereka sangat rusak. terpukul. Shock. Iya. Mereka tidak melanjutkan sekolah lagi dan mereka menjadi berandalan. Mereka menjadi anak-anak yang Iya. seperti itu. Kumpul-kumpul. Pembalasan kemarahan mereka. Nah, biasanya kita kan akan malu melakukan satu kejahatan karena nanti keluarga bilang apa. Lalu ya. Nah, ini keluarga mau bilang apa juga. Nggak ada Mereka keluarga tidak juga punya hancur. keluarga yang jadi ya sudah, mereka hidup semaunya, Nggak peduli. tidak peduli. Dan yang menyedihkan adalah mereka juga melanjutkan model seperti papa mama kami ya, mereka menikah tetapi tidak menikah. Tidak menikah. Mereka hidup, mereka satu punya anak di mana, yang lain punya anak di mana. Seperti itu kondisinya. Ya karena laki-laki biasanya, karena kan perempuan mungkin lebih saling menjaga ya. Kalau laki-laki kan lebih bebas ya. Mereka milih dunianya masing-masing, dunianya mereka sendiri. Jadi ironis banget, kontras banget dengan kalian. Iya. Kalian ini benar-benar bertiga Terjaga. ini support system, Support system satu yang sama luar lain. Wow, berarti kalian bersyukur juga ya. Ya, pada akhirnya kami bisa mensyukuri meskipun di awal kami rasa Tidak kami komplain. Iya. Kalian bersyukur jadi kembar tiga jadinya. Betul. Ternyata itu rencana Tuhan. Iya, karena gini loh, walaupun terlepas dari kalian susah pun ya, itu kan bagian gak enaknya dari kalian. Anggap kalian gak susah pun itu udah luar biasa, karena buat orang lain gak kembar tiga sendiri itu pada saat masalah tuh struggle parah, meskipun dia punya uang. Iya, betul. Kalau kalian gak punya uang, ya nggak enak di situ, tapi di hati kalian saling masih mengikat, bisa ada saling teman. Betul. Ya makanya hidup ini Iya, harus bersyukur lah ya.
dan punya komunitas betul. Iya, betul. Memang kami satu hal yang kami dapat pelajaran berharga adalah karena masa kecil kami yang segala sesuatu kami putuskan sendiri, kami hidup sendiri, akhirnya terbangun satu karakter yang resilience. Oh iya, tahan banting. Iya, kami tangguh, kami mandiri, dan kami berkali-kali pun dalam masa-masa sulit kami akan tetap lebih cepat untuk memulihkan diri dan bangkit lagi. Bangkit kembali. Karena masa kecil itu cukup mendidik kami, sehingga kami bagaimana cara harus survive sendiri. Nah, itu pelajaran yang kami dapat dari keluarga yang seperti itu. Kalau mungkin keluarga baik-baik saja, ya mungkin tidak lembek ya, dikit-dikit nangis. Betul. Jadi di masa-masa itu kami maksudnya meninggalkan Manado di saat kami baru selesai SMA kan, langsung kita datang ke Jakarta. Dengan bukan datang ke saudara loh ya, bukan. Sebetulnya datang ikut kegiatan doa sih sebetulnya. Tapi gitu, karena kita terbiasa dengan istilahnya satu punya Tuhan, dan yang kedua ya kita nggak takut. Sekitar 20 tahun lalu kan datang ke Jakarta perempuan. Iya, tidak ada saudara loh, belum ada Heki waktu itu. Belum ada, dan Heki masih di mana, di luar sana. Kan kita bisa datang di Jakarta dengan kondisi modal nekat, dan tidak punya uang yang banyak juga, yang penting ada uang tiket kita datang ya, seperti itu sih. Ternyata memang itu awal mula Tuhan membawa untuk melayani. Iya, jadi kan ternyata Tuhan mau punya rencana yang seperti itu kan, tadi sudah bilang, cuma kan memang prosesnya itu yang bikin kita supaya kuat gitu untuk jadi ini tuh di tengah-tengah kesengsaraan kalian tetapi kalian itu tetap di jalannya Tuhan dan Tuhan dijagain ya sampai akhirnya kalian bisa berhasil lah istilahnya sampai hari ini. Nah, artinya pesan buat setiap orang nih yang mungkin lagi bergumul di dalam kesulitan mereka, entah anak muda atau siapapun, tetap jangan lari dari jalannya Tuhan. Tetap komunitas ke gereja ya. Akhirnya orang-orang gereja yang akan menjaga dan terutama Tuhan ya kan, jalannya tuh tetap benar ya enggak. Jadi istilahnya di tengah kesengsaraan, masalah, penderitaan kita itu kita tidak salah jalan intinya ya kan, seperti itu. Nah, ini menarik nih untuk bertanya bagaimana akhirnya mereka ke pernikahan, berkeluarga. Boleh? Sebelum menikah sudah dipulihkan dulu. Itu jauh lebih baik ya. Kalau enggak kan masuk dalam pernikahan dengan luka. Yang babak belur lakinya. Betul. Nah, yang pertama kali dapat jodoh dari Vidi. Ini Vidi. Saya sudah 18 tahun menikah. Nah, awal mula saya sebenarnya tidak mau menikah. Karena lagi-lagi saya punya gambaran pernikahan laki-laki itu jahat, laki-laki itu selalu hanya melukai dan tidak ada baik-baiknya di pemandangan saya. Dan buat apa saya menikah? Sebenarnya saya akhirnya terlahir sangat mandiri, sehingga saya pikir saya bisa mengerjakan sendiri. Saya tidak perlu seorang laki-laki yang seperti itu. Saya bisa putuskan sendiri, saya bisa kerja, cari uang juga bisa sendiri gitu. Nah, tetapi Tuhan punya rencana yang lain, yang berbeda, sehingga Tuhan mempertemukan saya dengan seorang laki-laki yang juga dia adalah pelayan Tuhan, tapi dalam dirinya dia itu tuh berbanding terbalik dengan apa yang ada dalam keluarga kami. Dia dalam keluarga yang utuh, mama papanya ada di rumah, dia punya kakak juga ada di rumah, itu berbeda sekali dengan kami. Dan hidup kita ini kan seperti puzzle ya, puzzle. Tapi ada bagian-bagian yang karena masa kecil kami banyak terluka, itu puzzle-nya tuh tidak ada. Nah, Tuhan mempertemukan saya dengan pasangan itu seolah-olah menutup puzzle kepingan puzzle yang waktu dulu itu hilang, terlepas. Itu yang Tuhan kerjakan. Contohnya apa tuh? Seperti kasih. Contohnya kasih. Saya sendiri adalah orang yang tidak bisa mengasihi karena kami kekurangan kasih ya. Otomatis saya susah untuk menunjukkan kasih kepada seseorang. Realnya menunjukkan kasih, tapi dia sangat full kasihnya, gitu. Dan dia orang yang temperamennya, modelnya lembut bicaranya, menutupi banyak bagian yang lubang di hidup saya. Tetapi memang akhirnya pun dalam pernikahan, pria yang mendapati
anak-anak menjadi pasangannya itu adalah anak-anak broken home, itu tuh punya effort yang lebih untuk menerima pasangannya dengan segala kekurangannya, dengan segala kekurangan, sakitnya, lukanya. Karena Meskipun latar secara belakangnya, spiritual dan emosi saya sembuh, kami membangun keluarga kami pun dari latar belakang saya, itu pasti ke bawah. Dan itu yang perlu perjuangan, bagaimana kami membangun keluarga kami yang baru ini dengan rasa luka. Tetapi ya bersyukurnya karena dia punya gambaran ideal keluarga yang bagus, harmonis, yang baik, itu menolong saya. Jadi saya, sepertinya dia mengcover ibu iya, lah ya. Betul. Nah itu baiknya Tuhan. Sebenarnya itu pekerjaan Tuhan. Beruntung loh. Iya. Puji Tuhan. Itu semua sudah bisa diatur ya. Dapat laki yang takut Iya. Tuhan. Coba dapat laki Iya. seperti ayahnya. Nah, Nah itu ujian lagi itu. Pasti nggak mau juga. Episode selanjutnya itu. Berulang lagi. Iya, udah kita ulang lagi. Iya, cinta sama copy paste. Kan ada yang kayak gitu loh. Betul. Iya. Ada loh yang Ada. mengulangi. Aduh. Sampai akhirnya begitu lagi ya. Iya, iya. Makanya kami menyadari itu, kami Ya. berdoa Tuhan, ya kalau Tuhan memberikan pasangan kami, biar pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak membawa luka di masa lalu. Amin. Seperti itu udah benar-benar memang salah satu poin doa kami. Iya. Dan kalaupun kami membangun keluarga, ini keluarga yang benar-benar akan diberkati di gereja. Ya, bukan seperti orang tua Orang kita tua ya. kami tidak pernah diberkati di gereja, mereka cuma ketemu, kumpul, dan jadilah kami. Jadi keluarga yang diberkati di gereja, yang disaksikan, yang kudus di hadapan Tuhan. Itu doa saya. Kalau Tuhan inginkan kami menikah, saya menikah. Dan itu terbukti, dan kami memutus rantai dosa, kutuk percinahan, Iya. dengan kami benar-benar menikah di gereja yang diberkati. Amin. Awalnya juga udah nggak mau menikah, tapi akhirnya memutuskan pada akhirnya menikah. karena Tuhan memberikan ini paketnya seperti yang memang untuk melengkapi. Jadi luka saya di luluh masa juga lalu. ya hatinya. Oke. Atau Kalau mungkin lakinya itu berjuang. ya berjuang pasti Untuk lah ya. membuka hatinya. Jadi Ya, itu pasti ada luluh. prosesnya 2-3 Iya. tahun ke situ. Kalau Ibu Vici sendiri, Kalau saya sendiri sebenarnya dengan pasangan dengan suami saya, kami sebenarnya itu bertemu di masa-masa SMA, di masa-masa sulit saya sama Vidi tinggal di rumah tante, yang susah kita jadi kayak pembantu bangun jam 4, kerjain rumah tangga, makan pun kita cuma yang diukur kan. Nah, suami saya ini tinggalnya tidak begitu jauh dari rumah tante saya gitu kan ya. Jadi dia yang rajin kasih kita makanan, kue. Sebetulnya kita juga hati yang nggak terlalu ya biasa aja ya. Cuman dia tahu kalau kita kesian di rumah kan dapat makan cuma sedikit, nanti dia bawain. Nah, kayak seperti itu kan. Nah, tapi itu masa SMA. Terus setelah kita bertobat cinta Tuhan, aku bilang begini. Kita ini namanya kita cinta Tuhan ya, jadi kita sudahan dulu, nggak dulu lah, kita nggak pacaran dulu, kita ya mau bilang putus dulu deh, soalnya kita menggebu-gebu dengan Tuhan. Saya rasa waktu itu, kalau saya sambil pacaran, sambil istilahnya saya di dalam Tuhan yang baru kok kayaknya agak nggak bisa maksimal ya, jadi saya bilang ntar dulu enggak. Jadi saya sama dia itu nggak pacaran selama ada 13 sampai 10 sampai 15 tahun terpisah. Oh, lama. Masa jarak lama, karena kita udah datang di Jakarta. Karena dia juga kuliah. Tapi iya yang calon saya itu juga suami saya sekarang ya biasa kekristenan yang seperti biasa aja, bukan yang hidup dalam pertobatan kan. Jadi pas kita sudah sekolah Alkitab, ya udah saya bilang saya mau hidup benar dulu dengan Tuhan sungguh-sungguh ya. Jadi saya nggak mau dulu pacaran, saya mau melayani Tuhan begitu kan. Kebenaran kan kita datang di Jakarta, langsung beda kan kota kan semua. Nah setelah itu berlangsung berapa lama, dia juga sudah dengan kehidupannya sendiri, sudah ada pasangan juga. Tiba-tiba yang tadi bilang 10 tahun kemudian, 10 sampai 11 tahun kemudian itu kita ketemu lagi di posisi waktu dia itu dia lagi tidak ada bangun hubungan, dan saya sementara waktu itu saya nggak pernah pacaran. Jadi pacaran sama dia cuma yang sekali ya, karena saya bilang ke Tuhan gini, saya mau kasih waktu saya untuk Tuhan gitu kan ya. Jadi saya nggak mau pacaran dulu. Jadi cuma satu aja itu yang wow, sekali pacaran dan jadi suami. Cuma kan begini Tuhan, dia belum bertobat, nah mungkin saya mau jadian sama dia gitu kan. Pemikiran waktu itu saya cuma minta tanda. Pas ketemu itu, saya kan pulang ke Manado, terus balik lagi ke Jakarta. Saya bilang gini, pas ketemu kan, Tuhan kalau memang Tuhan mau istilahnya mau kembalikan kami lagi bersama, satu saja, dia bisa mau datang ikut saya ke Jakarta. Pertama, kedua, dia mau bertobat. Karena posisi waktu itu dia juga belum bertobat. Kehidupannya dia masih kehidupannya dia.
Nah, Dia satu mabuk, dia ya. mabuk, masih merokok juga, dan saya, Tuhan, saya di dalam Tuhan sudah melayani. Ingat papanya lagi. Haleluya. Kita Nanti. takut lagi kan nantinya, aduh, walaupun dia baik suka kasih kita Dia baik. makanan kan, Iya, tapi kan cerita pertobatan itu harga mati. Iya, Kalau nggak iya. bertobat mah makanan mah bukan jaminan kan Iya, gitu iya, kan. Sudah itu saya katanya, Tuhan, kalau dia aja mau bertobat, boleh kita, saya boleh gitu kan ya, tapi kalau enggak ya tetap saya bilang enggak. Karena saya bilang, Tuhan, dulu aja saya berani lepas dia, masa sekarang enggak gitu kan ya. Habis itu dia datang ke Jakarta, dia mau ada satu hamba Tuhan sharing, singkat cerita dia mau bertobat, mau dibaptis. Nah, dan akhirnya ya sudah loh Jadi. Tuhan. Saya pikir ya udah Tanda dari Tuhan. tanda kan, saya mau tanda kan dari Tuhan, dan Tuhan bekerja begitu seperti itu, dia menerima, dan akhirnya kami menikah. Wow. Setelah bertemu, Setelah bertemu lebih loh ya, 13 jadi tahun. kita SMP kan, SMA bertemu, pertama ketemu, habis itu nanti saya menikah itu di 2010. Jadi kurang lebih sih ada 15 tahun Iya. baru Wow. ketemu lagi gitu. 11 tahun. 11 ya, 11 tahun. Jadi yang penting memastikan bahwa pria yang menjadi suami kita itu pria yang di dalam Tuhan, Di intinya dalam gitu ya, Tuhan. harga mati tuh. Walaupun nanti proses Ya, kan. betul. Istilahnya Kan nggak langsung sempurna, Betul. iya Dia, kan? yang penting dia mau mengambil komitmen dulu untuk dia mau, oh iya, dia mau tinggalin hidup lama. lamanya dia. Ah. Masalah istilahnya dia mau emosinya masih ada. Dan karakter-karakter seperti itu yang masih ada, yaitu proses. Ya. Yang penting dia mau berdiri. Kalau cerita Ibu Vini di part sebelumnya ya teman-teman ya, Sudah panjang panjang ya, iya, ceritanya. luar biasa. Nah sekarang saya yang menarik ya, kalian ini dari masa kecil yang broken, and then kalian saling menjaga, dan kemudian tetap ada di jalannya Jalurnya Tuhan, dia. dan akhirnya benar-benar sekarang kalian jadi hamba Tuhan. Benar-benar jalannya Tuhan membawa kalian menjadi hamba Tuhan, dan menikah dengan pria yang baik-baik, Ya, luar biasa Tuhan. ya. Dan jadi istilahnya sekarang udah married lah, Ya. berarti punya kehidupan rumah tangga sama-sama. Nah, suka cerita nggak satu sama lain? Iya, karena kembali identik. Nah, Mungkin ada hal yang menjadi tidak terlalu bagus adalah masalah dalam rumah tangganya dia, pasti saya tahu. karena sedekat itu Sedekat itu gitu. Tapi itu mungkin jangan-jangan belum cerita aja udah feeling ya. Tapi pada akhirnya para suami memahami. Suami memahami. Boleh nggak cerita beberapa hal, 2 atau 3 kejadian lucu dengan kalian kembar 3 ini, dengan kehidupan pernikahan kalian dengan suami-suami kalian? Mungkin masing-masing satu cerita lucu unik. Iya, yang paling ini sih biasanya suka ketukar ya. Maksudnya dia pikir itu istrinya, ternyata bukan. Oh, itu sering panggil-panggil. Kalau suami saya panggil saya tuh Keke. Keke itu panggilan untuk orang Minahasa, Manado. Keke sudah gitu-gitu, ternyata bukan. Itu Vici atau Vini itu sangat sering seperti itu, karena ya itu ya, dari segi postur kami sama. Mirip ya? Mirip. Kalau Ibu Vini? kalau ya kurang lebih sih kayaknya sama ya, Suka gitu. ketukar-tukar Suka ketukar pikiran. aja. Kalau yang misalnya kalau mau suruh makan ada apa enggak dikerjain aja, enggak, kami juga orang yang usil-usilan. enggak kasihan, kami kan lebih ke kasihan ya. Jadi ya paling kurang lebih ya problemnya kayak tadi aja, cuma suka ketukar atau itu aja. Kalau Ibu Vici juga sama? Sama aja sih. Artinya gitu. Oke, saya mau nanya untuk orang tua mereka tuh. Sekarang apakah mereka Masih berhubungan. iya. Sekarang mereka sudah almarhum dua-dua. Dua sudah. Tapi waktu saya menikah, waktu itu papa saya sudah meninggal tapi mama saya masih ada. Sehingga waktu saya menikah, saya undang mama saya dan dia datang dan dia menyaksikan pernikahan kami. Itu sesuatu yang amaze ya buat dia, karena tak pernah terbayang ya, mungkin juga dia merasa bersalah, campur aduk lah ya. Dia yang mungkin tidak memberikan pengasuhan, dia juga tidak mungkin mendampingi saya dari masa kecil sampai menikah. Tapi waktu saya menikah, saya sudah clear sih, kami sudah pengampunan, kami sudah rekonsiliasi, jadi kami sudah menerima, karena kami tidak bisa memilih di mana keluarga kami harus tinggal atau lahir.
tapi kami bisa merubah dengan masa depan kita. Gitu. Betul. Kalau dengan 2 kakak yang cowok tadi, itu bagaimana mereka nasibnya sekarang? Nasib mereka Hubungan sekarang kami baik, cuman mereka pun masih proses penjara gak? mereka sudah udah keluar ya? tapi nanti masuk lagi. Mereka tuh hal biasa yang bagi biasa. mereka. Artinya belum bertobat ya Belum. mereka ya. Tapi mereka mengganggu kehidupan kalian nggak? Tidak sih. Tidak Mereka ya. tetap mereka sayang. mengasihi Sayang. kalian ya. Kan Sayang. ada tuh yang apa lu enak gue nggak ada yang kayak gitu ya. Itu mungkin tugas-tugas suami nanti. Ya, betul ya. Iya. Kami sering sekali untuk sebenarnya kakak-kakak kami itu mereka waktu di penjara justru dilayani banyak orang dan mereka bertobat. Pernah benar, ada ada beberapa kali ada yang satu tuh sudah mau meninggal karena sakit. Kemudian Tuhan pulihkan luar biasa. Waktu itu dia bertobat, cuman balik-balik ke lingkungan. Iya, kalau Kita kita kan langsung keluar. keluar. Kalau kami kan keluar, jadi tidak lagi ada di lingkungan yang Karena mereka kalau balik-balik terus itu karena belum diputuskan dosanya. Iya, teman mama itu Trauma-trauma narik. ada. Iya, teman. lingkungan mereka sudah bertobat nanti dipanggil pendeta katanya dipanggil apa. Tapi balik lagi niat sih ya. Iya, Niat ya. itu juga. Nah kalau mereka sendiri nggak mengampuni papa mamanya, nggak akan pulih sih. ya Ya, Iya sih. yang langkah yang harus Pertama mereka ya. lakukan pertama keputusan mau mengampuni. mengampuni Iya. itu sih. Nah nanti baru komunitas dan kemudian baru proses. Puji Tuhan ya. Nah untuk jadi kalian ini kan dari Broken Home, ada gak pesan-pesan buat rumah tangga ya? Apa sih pesan-pesan kalian? Sekarang kan banyak rumah tangga juga yang gonjang-ganjing, yang bermasalah, KDRT, perselingkuhan, mabok, narkoba, dan lain sebagainya. Dan mungkin sekarang ini mereka belum berpisah, tapi mereka masih ada anak-anak yang masih kecil dan lain sebagainya. Bagaimana pesan kalian buat mereka yang kondisi ini? Iya, sebenarnya kan Tuhan merancang pernikahan ya, dan juga memang itu adalah lembaga yang Tuhan atur. Tetapi lagi-lagi iblis tahu dan dia berusaha untuk menghancurkan semua keluarga. Nah, oleh karena itu, kalau kami sendiri yang sudah mengalami, hanya ingin bilang bahwa seburuk apapun keluargamu, ayahmu, ibumu, tetap menerima mereka dan mendoakan mereka. Sudah pasti bahwa ada hal yang Tuhan ingin untuk kita lakukan bagi orang tua kita, mendoakan mereka, menyerahkan mereka dalam pertobatan. Jadi kita tidak bisa merubah bapak mama kita, tapi kita bisa merubah pandangan kita terhadap orang tua kita, sehingga mereka kita terima mereka apa adanya sebagai papa dan mama, dan pada akhirnya kami terus mendoakan kita harus mendoakan mereka supaya juga mereka masuk dalam pertobatan. Ya. Apapun masalah, apapun sisa sakit, apapun seluka, apapun, nggak ada cara lain. Tetap harus melepaskan pengampunan. Jadi kita pulih dan kita bisa memulihkan orang lain. Kalau kita sendiri masih seperti itu, masih nyimpan, nggak bakal pulih sampai kapanpun. Tapi ketika hati kita pun mau pulih, mau ada keputusan dari hati kita benar-benar mau pulih, maka saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita, memampukan kita untuk benar-benar kita melepaskan pengampunan ke orang tua kita, atau ke suami kita, ke istri kita, atau ke keluarga, siapapun yang pernah membuat luka di hati kita. Seperti itu. Dan kita percaya ketika kita sudah dipulihkan, maka ternyata akan ada berkat-berkat yang luar biasa kok yang akan Tuhan taruh, yang akan Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Dan berkat itu tidak ditutup. Kalau kita tidak melepaskan pengampunan, yang harusnya ada berkat itu ketutup. Berkat bicara banyak hal ya, bukan soal keuangan aja. Nah itu akan ketutup. Tapi ketika kita melepaskan pengampunan, maka kita percaya ada berkat. Mungkinkah di depan sana ketika mungkin kita yang belum menikah, Tuhan akan memberikan keluarga yang bahagia, keluarga yang luar biasa seperti kisah kita, ya kan? Tapi kembali lagi, ada keputusan awal yang harus kita lakukan adalah kita melepaskan pengampunan. Kita nggak usah lihat keburukan atau rusaknya keadaan yang kita alami, tapi kita lihat Tuhan saja. Tuhan dengan kasih-Nya mau mengampuni kita. Maka kita pun wajib memberikan pengampunan kepada orang tua kita, kepada suami kita, kepada istri kita yang menyakiti hati kita. Kira-kira begitu. Amin. Kami ada di posisi anak-anak yang broken. Nah, jadi pesan kami untuk anak-anak yang mengalami orang tua yang pisah, yang broken, bahwa tetap kuat dan cari komunitas yang benar. Berdoa supaya kita tidak ada di komunitas yang salah, karena walaupun kita pengen benar,
Tapi kalau kita ada di komunitas yang tidak benar, kita juga pasti akan jadi tidak benar. Karena posisi kita kalau kita tidak benar, kita lemah, tidak kuat. Di sementara kita lemah itu, tidak kuat itu, kita akan sangat-sangat gampang terpengaruh. Dan pergaulan buruk di luar sana itu yang akan malah menjemput kita, bukan menjemput, mencaplok, mencaplok kita, menarik kita untuk kita menjadi kehidupan yang nggak benar seperti itu. Tapi kalau kita mau tahu aja bahwa walaupun keadaan kita, keluarga kita, mama papa kita sebagai anak-anak yang mengalami hal buruk dalam keluarga, tapi kita tahu bahwa kita tetap harus jaga integritas, jaga hidup kita. Maka kami percaya karena kami sudah ada dan mengalami itu, Tuhan tetap akan menjaga dan memelihara kita sih. Seperti itu kali ya. Wah, luar biasa sih. Aduh, kehidupan kalian up and down, tapi akhirnya Tuhan bawa naik. Dan akhirnya bersamanya pasti Jakarta ya, bersama-sama ya. Jadi gini, ada satu masa kerjaan saya pindah itu ya, saking kami kembar, Tuhan juga bisa atur kayak gitu. Cerita sedikit, ada satu masa kerjaan saya itu di Semarang. Vidi kan memang di Semarang, tapi ada waktu yang dia di Sumba tadi, pelayanan di Sumba. Saat saya di Semarang, Tuhan bisa antar, akhirnya dia bisa balik dari tugasnya dia dari Sumba di Semarang, pindah Semarang. Vini dari Jakarta kan, tiba-tiba pindah juga di Semarang. Dan kami ketemu Pak Hengki tadi, saya di Semarang. Jadi kami itu di Semarang itu ada sekitar berapa 3 tahunan kali, 3 tahunan. Abis itu pencar lagi. Kemudian Vini kan di Jakarta kan. Tiba-tiba saya juga dari Manado waktu itu balik lagi ke Jakarta. Nggak berapa lama lagi Vidi yang dari Semarang pindah tugas lagi di Jakarta. Jadi kami ada sekitar 3 tahunan lagi di Jakarta bareng-bareng. Nah kalau posisi sekarang Vidi balik lagi ke Semarang. Kita berdua sama kita selesai. Sebenarnya Tuhan itu baik. Ada masa-masa kecil kami yang menyedihkan tuh sekarang Tuhan tutup semua. Amin. Kami sering ketemu, kami melepaskan kerinduan yang zaman dulunya kami harus terpisah. Jadi itu Tuhan itu meskipun ada banyak hal yang tadi menyedihkan, tapi kalau kami boleh simpulkan bahwa itu Tuhan itu kami selalu sukacita dan luar biasa, puji Tuhan. Luar biasa. Ya, saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian daripada Vidi Vici, di mana di masa waktu kecilnya ya, mereka tidak mengalami kebahagiaan di dalam rumah tangga, tetapi kita sudah melihat penyertaan Tuhan atas Vidi Vici, sekalipun orang tuanya tidak mempedulikan mereka, tetapi Tuhan tetap peduli akan hidup mereka. Dan hari ini kita belajar bahwa bagaimanapun kita sebagai anak, kita jangan menyimpan dendam kepada orang tua. Karena kita tidak bisa menentukan dari mana kita lahir dan di tempat mana kita lahir. Tetapi kita harus terus belajar memberikan pengampunan, sehingga ketika kita mengampuni, kita juga dipulihkan. Maka saya kutip firman Tuhan di Kolose 3, dikatakan Kolose 3 ayat 8, tetapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dan di ayat ke-14, dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya percaya semua itu bisa dipulihkan karena ketika mereka mengambil keputusan untuk melepaskan semua rasa marah yang selama itu tersimpan dengan kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menyempurnakan, sehingga hari ini mereka bisa menyaksikan bahwa penyertaan Tuhan sampai hari ini, sampai mereka ketemu dengan pasangan hidup yang diberikan oleh Tuhan, itu karena Tuhan mengasihi mereka. Ya. Dan teman-teman semua yang telah mendengar kesaksian bagaimana mereka broken dulu, sampai mereka juga berjuang banget sampai akhirnya mereka bisa melepaskan pengampunan, itu bukan suatu perjalanan rohani yang mudah buat mereka. Puji Tuhan mereka bisa ada di dalam komunitas gereja Tuhan sehingga mereka tuh tidak salah jalan. Tetapi sungguh kita tadi dengar ada kasihan juga dengan kokonya ya, yang 2 orang yang sampai hari ini masih terus bergumul di dalam kehidupan gelapnya. Nah, untuk orang tua yang sekarang mendengar ya, yang pasangan-pasangan yang mungkin sekarang ini lagi di dalam ambang perceraian, ya, di ambang mau pisah ya, apalagi dengan anak-anak yang kecil. Nah, dengan mendengar kisah ini, saya berharap bisa terjamah hatinya. Apakah Anda ingin anak-anak Anda mengalami seperti yang mereka alami?
dan bahkan sampai mengenaskan harus keluar masuk penjara. Nah, buat ibu-ibu, bapak-bapak, baiklah kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam pernikahan kita. Karena iblis itu tugasnya hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi dengan cerita ini, kami berharap Bapak dan Ibu bisa memilih jalannya Tuhan. Khususnya Bapak Ibu yang sedang ingin memutuskan berpisah, bercerai, bisa kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya segala masalah apapun tidak ada yang terlalu besar untuk Tuhan bisa pulihkan dan sembuhkan luka-luka di masa lalu, pasangan saling menyakiti, semua disembuhkan oleh Tuhan sehingga menjadi keluarga yang utuh dan harmonis dan memiliki keturunan-keturunan ilahi. Itulah kemauan Tuhan. Nah, bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang tadi saya sudah katakan lagi dalam ambang perceraian dan perpisahan, mari jika belum ada komunitas, bisa mencari komunitas yang terbaik yang bisa mengarahkan kepada Tuhan. Dan jika bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang bersusah hati ingin teman curhat, ingin konseling, ingin didoakan, silakan bisa langsung DM ke TikTok atau Instagram kami Keluarga Hati Ilahi untuk bisa kami menopang rohani bapak-bapak, ibu-ibu supaya kita bisa melihat pertumbuhan rohani bapak-bapak, ibu-ibu kepada Tuhan. Dan jika bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki cerita menarik, pemulihan, bisa komen di YouTube channel kami, di komentar, supaya bisa menjadi kesaksian memberkati orang lain juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia dengan channel kami. Dan juga saatnya kita mau berpisah, saya dan suami mau mengucapkan terima kasih buat Ibu Vini, cerita yang luar biasa dan menginspirasi supaya keluarga-keluarga lain semakin hari dekat dengan Tuhan dan menghindari jalannya iblis yang ingin menghancurkan. Oke, mari kita mau sama-sama katakan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Vini, Vici. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.